Kalau terakhir, Bung Uceng, apakah tadi soal kelembagaan, regulasi, revolusi dari segi mental itu sudah jadi paket solusi? Saya kira begini, kalau kita bicara soal, konflik kepentingan, maka ada 3 aspek, sekurang-kurangnya yang memang harus dikuatkan. Yang pertama adalah komitmen. Saya kira komitmen untuk mengatakan tidak pada proses yang, proses yang konflik kepentingan atau rangkap jabatan misalnya. Nah, di titik ini saya kira, Presiden Jokowi punya problem besar gitu ketika dia tidak menyelaraskan antara janji konsep awal dengan pelaksanaan ya. Ketika saya ingat betul ketika 2014 pertama kali baru terpilih, beliau selalu menjanjikan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Ya, karena itu bisa bisa konflik kepentingan, bisa mengurangi kinerja. Tetapi sekarang 2022 berubah pandangannya dengan mengatakan rangkap jabatan tidak apa-apa gitu. Saya kira itu catatan yang besar soal komitmen, termasuk soal memilih orang yang tepat di posisi yang pas, lalu kemudian tidak mengalami konflik kepentingan, termasuk tidak mengalami problem. Misalnya, mohon maaf ini ya, politisi ditaruh pada jabatan-jabatan penegakan hukum, yang kita tahu itu sangat kental kemungkinannya sebagai seorang politisi yang sekaligus partisanship, itu kemudian harus berdiri tidak partisan, itu rasanya selalu bermasalah. Mhm. Yang kedua tentu saja adalah dari segi regulasi. Saya Oke. kira begini, kita belum tidak membangun sistem konflik kepentingan. Saya mau kasih contoh saja misalnya, kalau kita baca konstitusi Amerika itu mencantumkan ajaran konflik kepentingan langsung di dalam undang-undang dasarnya. Contohnya misalnya begini, dia mengatakan bahwa pada sebuah amandemen, Amerika itu mengatakan begini, segala tindak atau kebijakan yang diambil oleh parlemen yang berakibat pada kenaikan take home pay bagi diri mereka sendiri, Mmm, itu diberlakukan setelah pemilu berikutnya. oke. Jadi seakan-akan menghindari bahwa Ya, seorang oke. anggota parlemen menaikkan gajinya Ya, itu itu kepentingan dirinya, jelas diatur tapi tegas untuk begitu ya, kita belum punya itu ya? pemilu pemilu berikutnya gitu. Itu Oke. salah satu contoh Ya, paradigma konflik kepentingan yang diatur dalam konstitusi. Dan yang oke. ketiga adalah saya kira Ya, yang soal etis, ya ya. prinsip etis yang saya kira memang belum berjalan dengan Mmm, baik. baik. Kemauan untuk declare bahwa saya Ya. mengalami konflik kepentingan, Mhm. lalu kemudian keluar dari sebuah proses dan lain-lain Ya. sebagainya itu masih sangat bermasalah sehingga kita lihat dalam banyak pihak termasuk beberapa jajaran menteri di tubuh Pak Presiden Jokowi sendiri itu Sering jadi problem itu ya? masih mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang Oke. disematkan pada dirinya dan berkaitan dengan diri. Baik, kita harapkan ini jadi refleksi, tidak hanya sekadar polemik lalu menguap begitu saja. Upaya perbaikan harus terus dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3. Terima kasih juga Bang Uceng, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.